Dukuh Karaan RT 3 RW 6 yang terletak di Desa Karaan, Kecamatan Weru, Sukoharjo saat ini mendapat perhatian publik. Dukuh ini melambung namanya menjadi bukannya taman sumur ilmu yang bersejarah kala itu dan rumah joglo indah di pinggiran hamparan persawahan. Dan informasi terbaru dari Dukuh Karaan akan dibangun kandang peternakan sapi modern milenial yang berdiri megah. Berdirinya pembangunan tersebut didirikan Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH sebagai pakar hukum pidana yang cukup dikenal nasional. Dengan julukan pakar hukum dari Wong Cilik untuk Wong Cilik, juga sering mendapat sorotan untuk menjadi narasumber sebagai pakar hukum di berbagai media televisi nasional, media online, serta media cetak. Menurut Profesor Dr. Suparji Ahmad mengatakan pembangunan itu juga sebagai bentuk rasa cinta dan peduli membangun desanya, di mana ia pernah lahir di sana. Pembangunan berharap akan menjadi manfaat yang baik untuk lingkungannya. Ya, selamat malam pemirsa berita Seloraya TV channel YouTube. Saat ini saya berada di Taman Sumur Ilmu yang bertepatan di Dukuh Karaan, Desa Karaan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Dan saat ini di samping saya bersama dengan Profesor Dr. Bapak Suparji Ahmad SHMH, merupakan pakar hukum pidana nasional, dan beliau juga sebagai penggerak dari Taman Sumur Ilmu di Desa Karaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Mas ya. Selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Mudah-mudahan kita bisa hijrah menuju lebih baik semuanya. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap semangat, kita hijrah dari keterbatasan menuju suatu semangat baru. Kita bisa memberikan satu contoh bagaimana perbuatan-perbuatan yang lebih produktif bagi lingkungan, dan kita menyemangati hijrah itu adalah bagaimana tidak dimaknai satu perpindahan tempat satu ke tempat yang lain, tetapi kita maknai hijrah untuk menuju lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kita harus lebih baik semuanya, kita harus lebih optimis meskipun kita masih pandemi COVID-19. Dalam situasi 1 Muharram ini, 1 Syuro ini, marilah kita doa, kita teguhkan semangat supaya kita semuanya, seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia bisa mengatasi masalah COVID-19 ini, dan kita bisa bangkit menuju Indonesia maju, Indonesia sejahtera, dan pas kebetulan berada dalam situasi perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi selamat hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Dirgahayu, maju terus, semangat terus, kita bisa bangkit. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini mungkin sedikit dapat diceritakan tentang sejarah dari Taman Sumur Ilmu ini, mungkin gimana Pak? Ya, sepengetahuan saya bahwa ini adalah satu tempat yang cukup memiliki nilai historis bagi masyarakat Karaan. Karena dari yang saya tahu sejak lahir dulu, tempat ini adalah tempat yang dalam bahasa Jawanya diuri-uri, tempat yang dihormati, tempat yang disegani, tempat untuk ya dulu orang bersyukur, orang syukuran, hajatan di sini ya. Maksud bukan jadi orang misalnya sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, orang itu syukuran di sini. Dan dulu ada satu
sumber mata air yang cukup memberikan kehidupan bagi masyarakat. Di dalam sumur itu ada mata air yang bersih, yang jernih, yang bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk bahkan masak dan lain sebagainya. Jadi ini adalah memiliki nilai historis yang cukup panjang. Dalam perkembangannya memang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sumur itu mengalami kehilangan mata airnya atau kemudian ditutup, dan akhirnya dalam tanda petik tempat ini terbengkalai. Dan pada masa COVID-19 ini, di mana saya jarang balik ke Jakarta, saya kembali ke tanah kelahiran untuk mengisi waktu. Saya coba hidupkan kembali, saya bersihkan, saya renovasi bersama dengan masyarakat, bersama dengan lingkungan, dan harapannya adalah taman sumur ini bisa menjadi tempat untuk bermain anak-anak, tempat untuk kemudian menenangkan diri, atau tempat untuk berwisata kecil-kecilan dan lain sebagainya. Dan kita padukan dengan tempat joglo ini supaya bisa menyatu, di mana ada satu kesatuan pandang yang ketika orang mau belajar terus kemudian menenangkan pikiran, maka salah satunya adalah ini menjadi sebuah pilihan tempat itu. Jadi kalau kita coba perhatikan di dalam taman ini, kan ada pohon beringinnya, ada pohon sembojanya, itu tentunya dalam beberapa pandangan pohon yang cukup memiliki nilai historis kan itu. Dan kita tidak dalam rangka itu, tetapi kita perbaiki, kita renovasi semata-mata dalam rangka untuk lebih mendayagunakan, untuk lebih bisa memberikan manfaat kepada terutama anak kecil, masyarakat, supaya masyarakat itu ada tempat, ruang publik, ruang rekreasi meskipun kecil-kecilan, karena memang di masyarakat itu tempat untuk entertain atau rekreasi itu juga sangat diperlukan. Maka alhamdulillah kita padukan antara taman, kemudian joglo, kemudian lapangan voli, dan kemudian tempat olahraga mulai badminton, ada basket, ada tenis meja, itu futsal atau voli, itu kita sediakan juga. Dan kemudian ada masjidnya, yang dalam rangka itulah maka kita ingin memadukan bagaimana antara kesatuan spiritual dengan kesatuan jasmani juga itu. Maka salah satunya kebetulan anak saya lagi senang-senangnya untuk mencoba beternak setelah beternak burung sekarang mencoba beternak sapi. Maka saya mendukung saja, memfasilitasi saja. Maka saya membangun sebuah tempat peternakan sapi yang milenial. Kenapa milenial? Karena dikelola generasi milenial, yaitu anak saya yang baru SMA kelas 1, Ridildo. Dia sudah tertarik. Milenialisasinya itu tercermin dari proses pemeliharaannya. Kita akan jaga kebersihannya sebaik mungkin, baik tempat maupun sapinya. Kita akan pisahkan aliran kotorannya dan aliran airnya, sehingga kemudian tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan alergi di lingkungan. Demikian pula sapi itu juga bisa tumbuh dengan baik, bersih, dan lain sebagainya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau boleh tahu ini kegiatan apa Pak ini pada kumpul-kumpul? Ini memperingati 1 Muharram atau 1 Suro di pendopo joglonya Pak Suparji sama teman-teman. Ini
Mungkin kegiatan seperti kumpul-kumpul seperti ini juga dilakukan rutin apa hanya setiap malam suro Pak kalau boleh tahu? Ya biasanya kalau nggak ada PPKM ya setiap malam ya ngumpul-ngumpul sama anak-anak ya orang tua. Tahu Pak tanggapan Bapak ini selaku RT mungkin di sini mungkin juga mewakili masyarakat di RT ini mungkin dengan adanya mungkin Taman Sumur Ilmu Joglo ini mungkin gimana Pak? Ya saya selaku ketua RT mewakili warga masyarakat Karaan RT 03 RW 06 ya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suparji yang telah nyponsori membuat taman biar rame gitu. Ya. Terus kalau boleh tahu Pak mungkin yang Bapak lihat dari sosok Pak Suparji ini mungkin gimana Pak? Ya kalau Mas Suparji itu ya orangnya luar biasa, tidak membedakan orang tua anak kecil itu sama saja sama orang lain ya saja. Ya hati, enggak sombong.